Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Julisa dari Prodi PPKN Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan bahas mengenai materi konflik, stres, dan trauma serta cara penanganannya. Yang pertama yang akan saya bahas yakni konflik. Konflik merupakan salah satu gejala psikologis yang pada umumnya mendorong individu pada suatu keadaan yang kurang menguntungkan apabila individu tersebut tidak mampu mengatasinya. Konflik terbagi menjadi tiga. Yang pertama konflik mendekat-mendekat, konflik menjauh-menjauh, dan yang ketiga konflik menjauh-mendekat. Konflik mendekat-mendekat terjadi ketika individu dihadapkan kepada dua pilihan yang sama kuat dan sangat ia sukai dan bernilai positif bagi dirinya sendiri. Seperti contohnya, ketika kita hendak memilih satu ekstrakurikuler, tetapi kita menyukai dua ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan seni. Keduanya ini sangat kita sukai dan bernilai positif bagi diri kita, tetapi kita hanya hendak memilih salah satunya saja, dan itu menyebabkan konflik mendekat-mendekat dalam diri kita, karena kita bingung harus memilih yang mana, karena keduanya ini sangat kita sukai. Yang kedua yaitu konflik menjauh-menjauh. Konflik ini terjadi ketika individu dihadapkan kepada dua pilihan yang tidak ia sukai dan memiliki konsekuensi negatif terhadap dirinya. Seperti contohnya, ketika kita hendak memilih mata pelajaran pilihan pada ujian nasional seperti ada fisika, kimia, biologi. Tetapi ketika mata pelajaran ini tidak kita sukai dan tidak kita kuasai. Tetapi di sisi lain kita harus tetap memilihnya karena ini diwajibkan dalam ujian nasional. Padahal ini sangat berpengaruh dan mengancam nilai kita nanti di ijazah, karena apabila kita nilai jelek maka kita tidak lulus. Tetapi kita terpaksa harus tetap memilih salah satu ini. Nah, itu merupakan terjadi konflik dalam diri kita, yaitu konflik menjauh-menjauh. Yang ketiga yaitu konflik menjauh mendekat. Konflik ini sangat sulit dipecahkan karena kita dihadapkan pada keadaan yang bernilai positif dan negatif terhadap diri kita sendiri. Seperti contohnya dengan sistem full day school, yaitu yang dapat melelahkan diri kita sendiri. Tapi di sisi lain kita juga harus mengikuti ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat kita dan bernilai positif. Di sisi lain juga ketika kita mengikuti ekstrakurikuler, maka kita pun akan merasa kelelahan, dengan fisik kita akan lelah karena ditambah dengan full day school yang tadi. Nah, ini merupakan konflik jauh mendekat, karena positifnya kita harus mengikuti ekstrakurikuler, negatifnya apabila kita mengikuti ekskul tersebut kita akan menjadi lelah. Cara penanganan konflik bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu dengan kita mengenali latar belakang konflik, sumber-sumber konflik, inti masalah konflik, jalan keluar, dan cara mengatasi konflik itu sendiri. Yang kedua yaitu dengan cara meminta saran dan bertukar pikiran dengan orang yang dipercaya untuk mengatasi konflik tersebut. Yang ketiga dengan berkonsultasi dengan orang ahli. Yang keempat dengan berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu stres. Stres secara harfiah yaitu tekanan atau wilayah ketegangan baik secara aspek jasmani maupun aspek rohani. Stres terjadi ketika timbulnya tuntutan-tuntutan dari dalam diri maupun luar diri seseorang dengan sumber beban yang dirasakan oleh seseorang tersebut. Bimbingan manajemen stres bisa dilakukan, yaitu yang pertama, penderita stres harus secara aktif mengumpulkan informasi yang sesuai untuk memahami sumber. Yang kedua, penyebab stres bereaksi pada dirinya. Yang ketiga, latihan dan pengulangan. Pada tahap ini, penderita diajari berbagai variasi keterampilan-keterampilan penanggulangan stres yang terentang dari perubahan pola berpikir bersama dengan kehadiran stres kepada relaksasi progresif. Yang ketiga yaitu trauma. Trauma merupakan luka atau rasa sakit yang dialami oleh seseorang berkaitan dengan aspek jasmani maupun aspek rohani akibat suatu peristiwa traumatis. Tanggapan terhadap peristiwa traumatik yaitu perasaan yang lebih mendalam dan terkadang sulit untuk diperkirakan. Hubungan antara pribadi menjadi tegang, pola pikiran dan perilaku dipengaruhi oleh trauma. Gejala-gejala jasmani yang berkaitan dengan stres menjadi tidak seimbang. Bimbingan atau konseling terhadap anak yang mengalami trauma yaitu yang pertama, bantu anak untuk mengekspresikan perasaannya. Jangan memberi ia hukuman, tetapi bantu ia mengungkapkannya melalui kata-kata. Yang kedua yaitu pastikan bahwa si anak ini merasa bahwa dirinya aman dan dicintai. Yang ketiga yaitu bersikaplah jujur terhadap anak dengan cara memberi pemahaman terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konflik, stres, trauma, dan cara penanganannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.